Anda kembali menyaksikan Breaking News TV One. Pemirsa, kami kembali ajak Anda untuk terhubung bersama dengan pengamat Timur Tengah Bapak Hasibullah Satrawi untuk melanjutkan perbincangan tentang pertemuan antara Turki dan juga Indonesia. Pak Hasibullah, tadi Anda menyebutkan bahwa salah satu kerjasama strategis yang dimungkinkan terjadi antara kedua negara ini adalah di industri pertahanan. Nah, kita tahu ya Pak, Turki ini kan sebuah negara yang besar dan juga negara yang berpengaruh. Bagaimana Anda menilai peran Turki sebagai pemain kunci di Timur Tengah dapat berkontribusi terhadap kepentingan Indonesia, terutama dalam hal politik global dan juga keamanan? Ya, sebenarnya kalau kita bicara tentang posisi politik dari Turki dan Indonesia dalam konteks regional dan global, ada banyak hal yang harus kita uraikan. Yang pertama, tentu kita tidak bisa lepas daripada momentum. Momentum sekarang ini kalau kita bicara tentang politik dan perkembangan regional bahkan global, yang juga Indonesia dan Turki terlibat di dalamnya, ini bisa kita sebut sebagai momentum paling kritis dari hari ini sampai hari Sabtu. Kenapa? Karena kita tahu bahwa sekarang ini para pihak yang terkait dengan perang di Gaza itu berada di istilahnya di puncak keras masing-masing. Kita melihat bagaimana Hamas ya itu sudah memberikan ultimatum bahwa kalau Israel tidak komitmen dengan gencatan senjata maka Sandra tidak akan dilepaskan pada hari Sabtu mendatang. Dan kita tahu dari sisi Trump sendiri sebagai presiden Amerika sudah menyampaikan bahwa kalau Sabtu ini Sandra tidak lepas maka artinya kesepakatan itu berakhir dan menggunakan istilahnya Trump itu pintu neraka akan dibuka di Gaza. Dan kita lihat juga pada waktu yang bersamaan Indonesia dan Turki mengambil sikap yang menolak dan anti terhadap apa yang sekarang menjadi ambisi Trump, yaitu keinginan untuk mengusir paksa masyarakat Gaza dan menguasai jalur Gaza ataupun wilayah Gaza walaupun dengan istilah yang masih berbeda-beda. Trump mengatakan suatu waktu mau beli tapi belakangan bilang tidak mau beli. Ini juga masih belum utuh menurut saya idenya, dan sebenarnya dari awal idenya Trump tentang ini juga tidak bisa kita pahami sebagai sesuatu yang utuh. Nah, yang ingin saya bicarakan ini adalah momentum yang sangat kritis kalau kita bicara tentang kepentingan regional dan global, karena hal-hal yang terjadi dari sekarang hari Rabu waktu Indonesia sampai Sabtu itu akan sangat menentukan apakah katakanlah Timur Tengah terutama Israel dengan Hamas ini akan berada dalam gencatan senjata yang lebih kuat ke depan, atau justru ini akan berada pada awal yang lebih besar lagi yang lebih menakutkan paling tidak bagi kita yang menginginkan perdamaian. Tentu bagi mereka yang memperjuangkan haknya, terutama mungkin Hamas, itu tidak ada istilah rasa ketakutan itu. Tapi bagi kita yang ingin perdamaian, ini kita ngebayangin situasi konflik yang bisa meletus secara lebih besar. Dan menurut saya pertemuan Bogor hari ini, yang nanti lagi akan disampaikan pernyataan resminya oleh kedua pemimpin, saya yakin akan juga membahas tentang itu dan menunjukkan sikap kedua negara. Dan ini lagi-lagi memberikan posisi strategis bagi kedua belah negara, karena kita tahu ini hal lain yang menurut saya menjadi daya tawar tinggi bagi Indonesia dan Turki di depan negara-negara lain, karena negara ini sama-sama memiliki karakter pemimpinan demokrasi yang kuat. Ini kalau kita bicara tentang dunia Islam ini tidak banyak. Saya selalu sampaikan di forum-forum di layar TV bahwa sejauh ini hanya 3 yang selalu dirujuk sebagai negara demokrasi. Dan sekali lagi, demokrasi itu membuat kita equal, membuat kita bisa setara untuk bicara tentang peradaban dan keadaban lebih besar. Israel selalu bilang kami negeri demokrasi. Indonesia dan Turki juga punya pengalaman demokrasi. Amerika hari ini sangat dibanggakan karena dia punya sistem demokrasi. Lagi-lagi Indonesia dan Turki punya sistem dan pengalaman demokrasi yang boleh kita bilang bahkan pengalaman demokrasi terakhir di Indonesia dengan pemilihan pilkada langsung ya yang berlangsung secara damai itu mungkin sampai sekarang belum ditemukan padanannya yang cukup banyak, apalagi di Timur Tengah dan mungkin juga di dunia.
Jadi sekali lagi ini modal yang sangat penting kita sebagai bangsa untuk berbicara kepada masyarakat internasional, kepada negara di level dunia, bahwa kita ketika bicara tentang perdamaian itu nggak main-main. Karena memang demokrasi itu adalah menjadi contoh bagi kami bagaimana perbedaan, bagaimana keanekaragaman itu bisa dikelola dengan baik, bagaimana perbedaan secara politik tidak Baik. harus diakhiri dengan tembak-menembak dan tidak perlu gertak-menggertak. Ini Baik. lagi-lagi ciri khas Indonesia yang dengan sangat baik disampaikan oleh Presiden kita Bapak Prabowo Subianto. Kita Baik. punya sistem nasionalisme yang istilahnya Iya. kalau di Jawa mungkin bisa disebut dengan istilah antep asor. Yang Oke. dia bernilai tinggi tapi tidak dengan cara penyampaian yang seakan-akan lebih bangga daripada bangsa-bangsa lain. Baik, Pak Hasibullah, kita setelah ini masih akan break terlebih dahulu dan kita masih akan juga kembali bersama dengan Anda berbincang tentang hal ini lebih lanjut. Sesaat lagi, Pak Hasibullah.